Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu wilayah timurnya Mesir, dekat ke Palestina, ya. Ibnu Hajar waktu kecilnya dia diajak haji umroh oleh orang tuanya. Lalu beliau mencium Hajar Aswad. Setelah itu kemudian beliau minum air Zam-Zam setelah sholat 2 rakaat. Waktu minum dia baca hadis, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu akan jadi wasilah terhadap apa yang diniatkan oleh orang yang meminumnya. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, ablighni ila maqami al-imam al-hafiz az-Zahabi. Sampaikan aku kepada makom Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Siapa Imam Zahabi? Imam ahli hadis di zamannya. Tidak ada hadis kecuali dia tahu. Kalau sekarang kita cari hadis pakai Google, pakai aplikasi Syamilah, benar. Dulu Syamilahnya ada di dada Imam Az-Zahabi. Berdoalah Ibnu Hajar, ternyata ilmunya Imam Ibnu Hajar melewati ilmunya Imam Az-Zahabi. Itu berkah minum air Zam-Zam. Maka waktu saya ke Makkah, itu Makkah itu kayak udah menjadi Pulau Madura kedua. Ke kanan Madura, ke kiri Madura, ke depan Madura. Beruntunglah orang Madura, mereka cinta kepada Makkah. Saya juga cinta. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah, sekitar 1400-an. Itu zaman-zaman Maulana Ibrahim As-Samarqandi di Tuban baru datang ke Indonesia, menikah dengan putri-putri raja, lalu melahirkan orang-orang Jawa yang wajahnya nggak kayak orang Jawa. Karena Maulana Ibrahim As-Samarqandi, zuriat Rasulullah, tinggal di Uzbek, kota Samarkand, lalu merantau ke Gujarat seperti orang India, lalu berpindah ke Palembang, kemudian pindah ke Makassar, terakhir ke Jawa Timur di Tuban. Ya. Maka di sana juga banyak tuh orang Madura swasta. Itu tahun-tahun itu ya, tahun-tahun itu ada imam di Mesir, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga imam yang hijrah ke negeri ini, namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Orang tempatan nyebutnya Asmoro, Mbah Asmoro. Dikira asmara cinta, ternyata Asmoro. Kita lihat tulisannya As-Samarqandi. Alhamdulillah saya pernah berziarah dan 3 hari ada di sana, bertemu dengan kuburan-kuburan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, terutama kuburan Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak dikuburkan di Bukhara, belum melarikan diri ke Samarkand, dan di situ saya mendapatkan beberapa isyarat. Ya. Kemudian bertemu juga, udah malam hari, gerbang sudah ditutup, tempatnya jauh. Tapi saya kirim Fatihah kepada imam yang bakal diziarahi, namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apa kata kami? Ya Allah, kalau benar itu Imam Abu Mansur, pasti dia bukain pintunya. Benar, kami datang, kata orang kampung, exit. Mereka cuma bisa gitu doang ngomongnya. Itu orang Uzbek itu nggak seperti yang kalian bayangkan. Orang Uzbek itu sekarang lagi susah hidupnya. Anak-anak kecil itu susah makannya. Ya. Mereka sedang lagi krisis. Ya. Di bawahnya Afghanistan sedang perang, maka mereka sangat hati-hati. Dan di sana ustadz tidak boleh ngajar sembarangan. Jadi saya nih jadi ustadz nggak boleh buka majelis di rumah. Pesantren lihat dulu surat izinnya. Maka di sana pesantren jarang sekali. Uzbek, kota Imam
Bukhari, yang mana Imam Ibnu Hajar sangat cinta kepada Bukhari. Kawan saya di sana, dia mengatakan, ana mamnu anit tadris, saya dilarang ngajar. Bahasa Arabnya bagus. Alhamdulillah pintu dibuka, tiba-tiba datang orang, 2 orang, zuriat Rasulullah, Sayyid Mahmud Khan, dan dia membukakan pintu. Lalu saya baca salah satu surah di Quran. Saya minta, ya Allah, izinkan aku engkau pilihkan surat apa yang disukai yang di dalam kubur ini. Ternyata beliau senang surah Yasin. Maka saya bacakan surah Yasin. Dan itu nikmat sekali, lebih nikmat daripada makan kalau lagi kelaparan. Udah lapar belum? Beneran? Ntar kita gas sampai jam 12 malah. Tumbang duluan kalian ya. Itu nikmat sekali baca surah Yasin. Seakan-akan Quran itu turun kembali. Wajar kalau Nabi SAW itu hidupnya bahagia. Karena setiap hari beliau merasakan ada kalam-kalam Allah yang turun. Nikmatnya bukan main. Kalau kalian bisa berkomunikasi dengan kekasih, senang gak? Senang. Nah, maka Ustadz hati-hati nih. Kalau lagi bete, jangan-jangan Facebooknya diblok. Diblok si doi. Emang kalian punya Facebook? Anak-anak masih punya Facebook? Kayaknya anak-anak punyanya Instagram ya. Apa TikTok? TikTok pakai jari, bengkak kepalanya ya. Abu Mansur al-Maturidi sampai ke sana, alhamdulillah. Ya. Nah, dari sanalah dibawa ajaran akidah Ahlus Sunnah oleh ulama kita yang tinggal kemudian di Tuban ya. Wah, udah mati. Ini alamat nyuruh selesai ya. Mic-nya bilang, "Bang, cepetan selesai dong." Jadi kitab ini kita baca, kitab ini adalah pasangan dari matan takrib. Ini yang jarang dipahami oleh guru-guru dan santri-santri. Jadi kalau baca matan takrib, idealnya setelah itu belajar matan bulughul. Jadi orang ini zaman ke depan bukan zaman hafalan matan, apalagi hafalan mantan. Zaman ke depan orang nanya, mana dalilnya? Maka wajib di zaman ini orang belajar matan-matan kitab plus kitab dalil yang mendukungnya. Jadi saya senang sekali jika di sini orang menghafalkan kitab Bulughul, antum hafalkan juga matan takrib, ya. Jangan cuma mantan yang takrib. Kalau sudah hafal matan takrib, maka baca kitab ini mudah, nggak perlu susah lagi, cukup kosakatanya yang ditambah. Tapi kalau belum hafal matan takrib, baca Bulughul Maram, bisa-bisa jadi nggak punya mazhab. Wah, ini boleh nih mandi wajib pakai air mustakmal. Nah, tapi di mazhab Syafi'i boleh nggak? Nah, nggak sah. Terus maksud beliau apa? Ternyata beliau sedang menyebutkan dalil kelompok mazhab yang membolehkan bersuci dengan air mustakmal. Gitu. Jadi ini adalah zauju matan takrib. Kalau kalian kan zauju mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil lil Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani qaddasallahu sirruhu qala Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Nah, ini diambil dari surah Luqman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, ya. Qadiman wa hadithan. Qadiman ila Sayyidina Ahmad, hadithan ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih, nabiyyi Ahmad wa rasulihi Muhammad, ya. Wa alihi wa sahbihi alladhi saru fi nusrati dinihi sayran hathitha.
Di dalam hadis ada nggak solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi? Ada tambahan wa sahbihi, ada nggak? Nggak ada. Wa sahbihi adalah tafsil dari alih untuk mentamyiz, membedakan bainal musalli asy-syi'i dan musalli as-sunni. Karena dulu orang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, tapi dia benci sahabat Nabi. Maka harus ditafsil. Al Muhammad sallallahu alaihi wasallam ithnani. Alu nasaban wa alu ilman wa ruhan. Ya. Jadi ada keluarga nasab, ada keluarga nasab dan ruh. Dan sahabat-sahabatnya. Jadi sholawat juga boleh kepada selain Nabi. Allahumma sholli ala alih. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada keluarga dan juga sahabat Nabi. Maka saya punya guru, ada sanadnya di sanad Sulamul Mustarsyidin, Maula wa Syekhi Abdul Rabb An-Nazari. Itu kalau nyebut nama ulama pakai alaihi salam. Qala Ibnu Hajar alaihi salam, gitu ngomongnya. Qala Imam Ghazali alaihi salam. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i alaihi salam. Itu satu-satunya guru saya yang kalau nyebut nama imam pakai alaihi. Ada rahasianya, tapi bukan sekarang saya jelaskan ya. Walad atba'ihimul ladzina warithu ilmahum wal ulama warathatul anbiya. Jadi yang dapat salawat tidak hanya sahabat Nabi tapi juga ulama. Siapa ulamanya? Warathatul, akrim bihim warithan wa mawrutha. Amma ba'du, ya. فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. Ini kitab mukhtasar yang memuat usul-usul pokok-pokok daripada dalil-dalil hadithiyah. Jadi dalil itu ada dalil Qur'aniyah, ada dalil hadithiyah, ada dalil ijma'iyah, ada dalil qiyasiyah, ada dalil urfiyah, ada dalil masalihil mursalah, ada dalil qaul sahabi, macam-macam. Sedangkan yang dimuat di sini dalil al-adillah al-hadithiyah. Lil ahkami syar'iyyah, yang berkaitan dengan hukum-hukum syara', ya. Harartuh, aku susun tahriran baligha, dengan penyusunan yang sederhana. Sederhananya begini. Kalau antum sederhananya gimana? 2 baris saja ya. I love you, terus I miss you. Supaya apa? Liyasira, supaya yang hafal, man yahfazu, menjadi lebih kuat pemahamannya di antara kawan-kawannya. Bahkan ini mampu menjadi asisten, ya. Yasta'inu bihi talibul mubtadi. Asisten kalau gurunya nggak ada, inilah asisten gurunya. Ini jadi gurunya. Kalau si mubtadi hendak bertanya, mana dalilnya? Ya, ini ada dalilnya semua di sini. Wala yastaghni, meskipun ini bagus membantu mubtadi, tapi ini tidak boleh juga orang yang muntahi, yang merasa alim, luput darinya. Maka saya banyak menghafalkan dalil dari sini. Ya. Kalian sholat ingat kitab atau ingat gerakan guru? Ingat gerakan guru kan? Nah, sekarang ada dalilnya di sini. Maka kalau alim nggak cukup ngeliat guru, dia harus tahu dalilnya guru. Baru disebut alimun faqih. Wa qad bayantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu min al-a'immati li iradati nusil ummah. Nah, ini yang menarik. Aku menyebutkan, menjelaskan, setiap menyebutkan hadis, siapa periwayat hadisnya. Inilah thariqatul muhadditsin. Jadi thariqah ahli hadis gimana? Selesai menyebutkan hadis,
sebutkan siapa yang meriwayatkan hadis. Kalau di kampus, sebutkan data, lalu sebutkan sumber data. Gitu, sama ya. Sebutkan hadis, lalu siapa perawinya. Hadisun sahihun rawahu al-Ustadz Ar-Raqi'i. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, emang nggak ada. Untuk apa? Li'iradati nushil ummah, untuk mendapatkan ketulusan membimbing umat. Fal muradu bisab'ah. Lalu beliau kasih nanti simbol-simbol. Coba dilingkerin atau digarisbawahi sab'ah. Jika aku mengatakan rawahus sab'ah, itu maksudnya Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Kalau sittah, tidak ada Imam Ahmad. Kalau khamsah, selain Bukhari dan Muslim, berarti Imam Ahmad masuk. Kalau arba'ah, Imam Ahmad gak masuk. Saya ulangi. Jadi kitab itu ada 6 kitab. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Coba ulangi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang kencang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Oke, Sunan Ibnu Majah. Kalau disebut 6 tambahin, kalau disebut 7 ditambahi Musnad Ahmad. Kenapa Musnad Ahmad ditaruh di depan? Karena beliau gurunya Imam Bukhari dan Muslim, lebih tua dari 6 imam tadi. Disebut sab'ah. Jadi nomor satunya siapa? Ahmad. Kalau disebut 6 yang tadi, kalau disebut 5, 4 kitab selain Bukhari dan Muslim ditambahkan Imam Ahmad. Kalau disebut Rawahul Arba'ah, Imam Ahmad disembunyikan, cukup Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wa bil arba'ah man 'ada al-thalatha al-awwal wa bis thalatha man 'adahum wa 'ada al-akhir, ya sama. Wa bil muttafaq alaih, yang disebut muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Ada profesor di kampus, dia nggak tahu muttafaq alaih apa. Dikira muttafaq alaih rawahu Ahmad, Bukhari wa Muslim. Itu keliru. As-sahih al-muttafaq alaih mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Ittifaq itu bisa sanadnya, bisa matannya. Kalau mantan kita nggak boleh ittifaq ya. Wa qad la adhkur ma'ahuma ghairahuma. Jadi imam ini kalau sudah ada Bukhari Muslim nggak perlu sebutkan yang lain. Kalau sudah ada matahari dan rembulan, maka bintang tidak perlu kelihatan ya. Jangan ngerasa jadi bulan ya. Nanti jadi bulan-bulanan. Bulughul Maram wa sammaituhu, aku samakan. Aku namakan Bulughul Maram. Apa arti Bulughul Maram? Bulugh, apa arti bulugh? Udah balik belum? Udah mimpi ihtilam belum? Wah, kalian belum wali ya. Maram, apa arti maram? Tujuan, keinginan, maksud. Jadi kalau kita mau nanya, jangan madza taksud. Kalau nanya bahasa Arab, madza tarmi. Ya, madza tarmi bihadzal qaul, tapi itu bahasa keras. Jadi kalau ada musuh orang debat, dia jelek-jelekin satu bab atau dia salah faham, kita boleh nanya, madza tarmi bihadhil qadiyah. Jangan madza taksud itu bahasa Arab mubtadi itu ya. Min adillatil ahkam. Kalau boleh diterjemahkan secara maknawi, Bulughul Maram min adillatil ahkam, tujuan akhir daripada cara mencari dalil. Jadi kalau mau cari dalil, gak usah buka Sahih Bukhari Muslim, kalian capek, cukup buka. Nah, begitu imam dulu mengasih kitab namanya, judulnya.
Wallaha as'al ay la yaj'ala ma 'alimna 'alaina wabala. Kepada Allah kami meminta supaya tidak menjadikan apa yang kita tahu sebagai wabala. Apa arti wabala? Bumerang. Wabala artinya wa yarzuqana al-amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan amal ini, ya, Allah memberikan hidayah, rezeki. Jadi amal itu juga rezeki. Apa itu? Amal yang diridhoinya. Karena dua doa ini, kitab ini masih ada sampai sekarang. Jadi kalian hati-hati nulis buku. Penting ada doa. Doa itu yang membuat kitabnya masih ada. Ya. Kita tabarruk baca beberapa hadis. Kitab at-tahara babul miyah. Miyah jam'un minal ma. Wa bisanadihi qal an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Fil bahr bukan hizib bahr. Fil bahr artinya mengenai hukum air laut. Huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan bangkainya halal. Kecuali bangkai kalian, ya. Bangkai kita di dalam laut gak halal, ya. Di situ maksudnya al-hillu, ada alif lam di situ menunjukkan as-samak atau apa nyebutannya? Ikan, kut, ya. Coba dihafalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'u wal hillu maitatuh. Akhrajahul arba'ah. Siapa tadi arba'ah? Abu Daud dulu dong. Abu Daud, Nasa'i. Oke. Ternyata ada imam yang enggak disebutkan di muqaddimah. Ibnu Abi Syaibah, wafat 235 Hijriah. Punya kitab namanya Musannaf. Udah pernah lihat belum kitabnya? Belum. Itu kitab memuat hadis ini. Jadi kalian baca hadis ini sudah sama dengan membaca satu hadis di sana. Ya. Wal lafzu lahu, lafaz ini lafaz Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ini guru dari Imam Bukhari dan Muslim. Guru dari Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dia lebih tua dari Imam Ahmad, ya, meninggalnya lebih awal. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Wah, malam tadi saya cerita Ibnu Khuzaimah? Benar? Masih ingat? Khuzaimah itu laki-laki apa perempuan? Oke. Kayaknya kalian udah pengen bintu Khuzaimah, ya. Sahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi. Berarti Ibnu Khuzaimah meletakkan hadis ini dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan Imam Tirmizi mengatakan sahih. Rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Diriwayatkan juga oleh 3 imam mazhab. Malik, Syafi'i wa Ahmad. Inilah hadis yang lebih sahih sebenarnya daripada riwayat yang ada. Karena diriwayatkan oleh 3 imam mazhab sekaligus. Bukhari Muslim enggak meriwayatkan dengan lafaz ini. Ada di riwayat Imam Muslim tapi lafaznya berbeda. Dan ada yang menarik, ternyata imam mazhab juga periwayat hadis. Lebih dulu imam mazhab atau imam Bukhari Muslim? Oke, bagus. Imam Malik wafat, tulis wafat W.179. Wafat tahun berapa? Tuh, ulama bisa wafat loh. Ya. Kalian bisa wafat nggak, Tar? Jadi ulama alim bisa wafat, apalagi kita-kita ini. Wa Syafi'i, tuh yang ditulis tuh. Ternyata Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis. Jadi boleh sebenarnya hadisun rawahu Syafi'i itu boleh. Cuma kita sudah terkungkung oleh suatu istilah-istilah. Kalau rawahu Bukhari, Muslim, nggak ada Syafi'i. Saya masih ingat dulu waktu saya belajar fikih, saya bilang
Ustazah yang ngajar. Ustazah, ini hadis rawahu Syafi'i. Marah dia. Gak ada riwayat Syafi'i. Syafi'i itu imam. Kamu keluar. Diusir keluar. Tapi saya gak mau keluar. Ngaji aja. Jadi orang-orang ini kadang-kadang gak ngerti. Jadi guru. Tapi berkah saya sabar bisa baca kitab sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi kita ini gak boleh dongkol. Tahu dongkol? Apa bahasa Maduranya itu? Di hati itu kayaknya mau ngelawan gitu sama guru. Sekali kalian mau ngelawan di hatinya dalam guru, semuanya batal. Semuanya batal. Ilmu yang didapat dari guru hilang keberkahannya, ya. Wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i wafat 204, Ahmad 241. Jauh-jauh ya. Tahun berapa Imam Malik? Imam Syafi'i ini ada yang nggak nulis ya. Hafalan kalian kuat sekali ya. Hebat. Ngaji nggak bawa pulpen tuh hebat. Tahun berapa Imam Syafi'i wafat? Imam Ahmad 204. Imam yang malam tadi kita ceritain Qutaibah 240. Imam pengarang kitab Sulam Mustarsidin, Risalatul Mustarsidin 243. Oke. Ngetes ngantuk apa enggak ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai' akhrajahu ats-tsalatsah wa shahhahahu Ahmad. As-tsalatsah berarti Abu Dawud, Tirmizi, Nasai. Air itu kata Nabi Muhammad SAW, tahur, dia suci, tidak ada yang membuatnya najis sama sekali. Ini jadi dalil orang tidak memandang kulah mesti 2 kulah. Jadi ini dalil orang mengatakan bahwa kalau kita wudhu keciprat masuk ke dalam gak apa-apa, ini dalil mereka. Karena air tidak ada yang menajiskannya. Nah ini baru satu dalil ya. Kita tambah dalilnya. Air itu bisa dianggap najis gak kalau dia diam? Cek dulu apakah berubah zatnya, baunya ya. Coba lihat. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mi wa launihi. Air itu tidak ada yang membuatnya najis sesuatu pun illa kecuali jika baunya sudah ghalaba. Ghalaba di sini artinya taghayyara. Setelah berubah. Air kalau diam berubah nggak? Berubah baunya. Maka lihat got itu jadi bau karena airnya diam. Nah, got di pesantren kita jalan nggak airnya? Beneran? Air got jalan nggak? Kalau nggak jalan kalian kerja bakti ya. Bau, masa pesantren bau? Ya. Wa ta'mih, rasanya. Wa launih, dan warnanya. Kalau kita ke sumur ada air warnanya kuning, itu boleh nggak wudhu? Karena dasar warnanya kalau kita ke kolam kadang warnanya hijau. Hijau di sini biru ya. Biru di sini. Biru sini biru. Ya, biru langit. Terus air yang butek itu namanya apa? Ya udahlah gitu aja. Kalau ada air kolam butek, gitu deh bahasanya ya. Keruh, itu tuh sohe ya. Kalau ada air keruh, warnanya keruh, boleh nggak wudhu? Boleh. Ada orang buang emas di ujung sono, boleh nggak? Boleh. Jorok ya. Dulu kata ulama boleh, sekarang harus ditambah
harus mengalir, karena ada yang buang emas, biar emasnya mengalir. Kalau kolamnya diam, saya tidak menganjurkannya. Aqul anna dzalikal ma' makruhun, ya. Itu air makruh karena nanti jadi penyakit kulit. Karena tinja itu sumber penyakit. Banyak kotoran. Jangan cuma dua kulah nih walaupun di ujung sono, ya. Jangan, enggak, harus ngalir. Alhamdulillah sekarang sudah enggak begitu. Kalian kalau mandi sudah pakai air apa? Udah pakai keran ya? Atau pakai bak? Baknya panjang? Ya lumayan lah. Berarti nggak boleh mandi telanjang itu. Haram. Ya, santri nggak boleh mandi minimal pakai celana pendek. Jangan pakai kolor kayak Batman ntar, ya. Superman celananya kebalik. Masa celana dalam di luar? Kayak gitu jadi superhero. Jadi superhero mereka ini kurang cerdas, ya. Masih mending santri, celana dalamnya di dalam, ya. Pakai sarung. Tinggal kalian taruh sayap di belakang kan. Baik. Air ini boleh jadi wudu nggak? Ini suci nggak? Tapi tidak bisa mensucikan. Sama, manusia itu ada yang ma'un tahirun mutahhirun, ada yang tahirun ghairu mutahhirin, ada yang musta'malun. Betul, ya. Ada musyammasun, ya, manusia gosong. Ada musta'malun, manusia bekas, ya. Ada tahirun, cuma bersih untuk dirinya sendiri. Ada tahirun mutahhirun, itulah guru. Guru itu dia alim, bisa membuat muridnya alim. Itulah mursyid murabbi, dia kolbunya bening, bisa membuat kolbu muridnya bening. Kulitnya sudah mulai ngomong, ya Allah cepetan selesai, udah kena cahaya. Dikit lagi, ya, itu kulit kalian jadi saksi. Ya Allah, dulu aku mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini udah nyambung sanadnya sama Rasul ini, ya. Sanad kalian sudah nyambung langsung dengan Rasulullah. Cuma kita pendek sanadnya, karena mau baca sanad selesainya besok. Dari awan fulan pulang, berubah jadi pulang nanti. Walil Baihaqi. Nah, di sini ada akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Enggak ada dha'afahu Albani. Ya, kalian tahu Albani ya? Tahu? Ya, Albani itu belum masuk barisan karena waktu itu belum lahir. Abu Hatim sudah lahir. Dha'afahu Abu Hatim, ya. Hadis ini meskipun dhaif tapi dijadikan hukum. Berarti pandangan kelompok yang nanti kalian akan ketemu itu, mereka bilang hadis dhaif, maka tidak boleh memakainya. Mereka menggunakan kaidah yang salah. Indana kaidah azimah, ad-dalil ghair madlul. Dalil itu belum tentu madlul. Kalau dalilnya lemah belum tentu isinya lemah. Kalau hadisnya palsu belum tentu kalamnya batil. Ya, dan sebaliknya, banyak hadis sahih, kalamnya belum tentu sahih. Walil Baihaqi, karena dia lemah maka beliau tambahkan syawahidnya. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihu aw ta'mu aw launu bi najasatin tahdusu fih, ya. Air itu suci kecuali jika berubah rihnya, baunya, ta'amnya, rasanya, launnya, warnanya. Bi najasatin, dengan najis tahdusu fih, yang terjadi padanya. Cuma saya meyakini ini bukan kalam Nabi kecuali hanya qit'ah al-ula. Jadi kalam Nabinya cuma sampai di launuh. Binajasatin tahdusu fihi, itu penjelasan dari rawi, riwayah bil makna. Karena ini uslubnya bukan uslub Nabi. Nabi nggak ngomong sedetail ini. Nabi cuma ngomong kayak gitu. Illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mi wa launihi. Terus kalau ngomong binajasatin tahdusu fi, ini uslub fuqaha ini. Ini enggak uslub Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Nanti kalian kalau sudah sering baca kitab akan merasakan uslub Nabi itu beda, khas. Beliau itu utiya bijawami'il kalim. Kalam-kalamnya pendek tapi padat, ya. Dikit lagi ya. Ini hadis kalian ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmilil khabath." Rajahu al-arba'a wa sahih Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Nah, ini perlu dijelaskan ini. Enggak bisa diterima langsung. Air itu jika sampai 2 kulah lam yahmilil khabas, tidak mengandung khabas. Khabas itu najasah. Harus digabung dengan hadis Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah, ma lam yataghayyar rihuhu wa ta'muhu wa launuhu. Air 2 kulah tapi ada emas di situ, mau nggak? Mau? Emas kalian, emas at-tinjawi. Mau? 2 kulah tapi ada situ, mau? 2 kulah tapi ada pipis di situ, mau? Mau. Nah, jadi hadis ini nggak boleh sembarangan makainya. Nah, maka kalau masukkan beberapa masjid itu ada air ngalir, ada air genang depan masjid. Itu kesemangatan belajar. Kalau genang harus ada ngalirnya. Jangan cuma karena 2 kulah, oh ini bisa mengangkat najis. Itu sok-sokan ngerti hadis namanya. Harus ngalir airnya. Kenapa? Kalaupun dianggap tahir secara hukman, tapi tidak nazif secara zatan. Zatnya nggak nazif. Maka banyaklah santri-santri budikan. Ya. Itu gara-gara itu. Alhamdulillah di sini naik masjidnya. Berarti kalian naik ke masjid harus suci itu. Harus suci kakinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Tapi Nabi pernah mandi bersama istrinya dalam satu bejana. Air di bejana daim atau jari? Daim bejari? Daim. Kok bisa? Ternyata satu bejananya sudah sama dengan 2 kulah. Kira-kira begitu. Dijama' hadisnya. Nah, ternyata ada hadisnya. Wa an rajulin, ini hadis kalian pasti suka nih ya. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu an taghtasila al-mar'atu bi fadil rajul aw ar-rajul bi fadil mar'ah wal yaghtarifa jami'a. Apa arti waghtarifa jami'a? Rokiin aja belum paham. Ya, yang udah paham yang sudut sono tuh. Nabi melarang laki-laki mandi dari bekas perempuan atau perempuan mandi dari bekas laki-laki, disebut mustamal, kecuali airnya lebih dari 2 dan tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Terus supaya tidak kena makruh gimana? Wal yaghtarifa jami'a. Boleh laki perempuan mandi di satu, suami gimana? Mau nggak? Tunggu dulu ya, tamat dulu sekolah baru ijab qabul. Wal yaghtarifa jami'a. Azunnu khalas ya. Ini beliau sedang cerita. Nah, ini bagian akhir tentang anwa'u alma, anwa'ul miyah. Jadi air itu dimulai dari air laut, huwa tuhuru ma'uhu wa hillu mai, air laut. Air laut kena matahari naik jadi awan, awan ke Pulau Madura turun jadi hujan. Oke, berarti sudah ada 2 jenis air. Air laut, air hujan. Air hujan turunnya di gunung, masuk ke dalam dasar gunung, ke bumi, ke tanah. Maka muncul jadi air mata air. Udah 3 jenis. Terus mengalir di sungai. Jadi namanya ma'un nahar. Udah berapa?
masuk meresap ke tanah-tanah orang di sana Sampang, Pamekasan. Orang Pamekasan gali sumur. Itu sumur bukan belakang? Bukan. Apa itu? Taman. Gali sumur, keluar air. Disebut ma'ul bi'ir. Udah berapa jenis? Oke. Udah berapa? Udah 5. Sayangnya orang Madura tidak ada salju, maka berangkatlah mereka ke Papua. Naik ke Puncak Wijaya. Ketemulah di situ suatu yang dingin, warnanya putih, namanya salju. Maka sudah tambah jenis air, jadi orang Madura pulang kampung pagi-pagi dia lihat, kok ada embunnya. Dilihat daun-daun kok basah. Wah, bisa cuci mata nih, cuci muka. Netes air dari daun disebut air. Jadi berapa air? Ulangi. Laut jadi hujan, jadi mata air, jadi sungai, masuk ke sumur. Nah, salju dapal belum? Ini disebut ma'un tahirun mutahhirun. Di luar itu meskipun warnanya begini boleh diminum, dia tidak tahirun mutahhirun. Di luar itu ada ma' musyammas, ada ma' apa lagi tadi? Musta'mal, ya. Ada ma' yang kita punya. Ini enggak masuk juga tuh ya. Kira-kira itu teman-teman, adinda para santri dan para asatis. Wabihadza ya lastu fil haqiqah ahlan lil isnad wal ijazah, lakin iktidaan bi ulama'i salafina salih wa ahya'an li ulumi ulama'i al muhaddithin wal fuqaha falabbaitu talaba man istajaza ilayya fa ujizu kitab الأول كتاب رسالة المسترشدين لمولانا الإمام القطب الحارث المحاسبي. أروي هذا الكتاب عن شيخنا شيخ محمد عبد الرب النظاري الشاذلي اليمني إجازة عامة وخاصة، عن شيخه حسن مشاط المكي، وكذلك عن شيخه مسند الدنيا محمد ياسين الفداني، وهو عن شيخ عمر بن حمدان المحرسي، وبسنده عن المؤلف الحارث بن أسد بن عبد الله العنزي المحاسبي. أجزتكم كما أجازني هؤلاء المشايخ. الفاتحة. كذلك أروي كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قدس الله سره، عن الشيوخ عدة بأساندهم إلى المؤلف، منهم شيخنا زكريا الحلبي، شيخنا يسري رشدي، سيد جبر المصري، كذلك شيخنا ولدان البنجري المكي، وشيخنا أحمد مروزي البتوي المكي، وشيخنا عمر السيد عمر عبد العزيز شهاب المكي، كلهم يروي عن مسند الدنيا شيخ أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني، وهو عن شيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي، عن سيد أبي بكر ابن محمد شطا. وبهذا أجزت كذلك كتاب إعانة الطالبين إليكم، وهو عن سيد أحمد زين دهلان. وبهذا أجزت لكم جميعا كتاب أو كتب مؤلفات لي سيد أحمد زين دهلان، مثل كتاب مختصر جدا، وكذلك الرد على الوهابية وغير ذلك من الكتب. وهو عن المسند عثمان بن حسن الدمياطي عن العلامة عبد الله بن حجاز الشرقوي. وبهذا أجزتكم الحكم وشرحه الذي أجازه الإمام الشرقوي، وهو عن مرشده عالم علامة المرشد الكبير
في الطريقة الخلوتية شيخ الشمس محمد ابن سالم الحفني وبأسانده إلى القاضي زكريا الأنصاري وهو عن المصنف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الفاتحة. أجزتكم جميعا قولوا قبلنا. وصلى الله على سيد الوجود. وأنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والجهر، وأنصحت نفسي وإياكم بالعلم والعمل ونشر العلم، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ويرزقنا الاستقامة، ويرزقنا اللذة في العبادة، ويرزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا رؤية الله، ويرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.